23 Juli 2021, Presiden Jokowi melakukan sidak ke sebuah apotek yang berlokasi di Kota Bogor untuk mencari tahu ketersediaan obat terapi COVID-19. Langkah Presiden Jokowi terhenti di apotek Villa Duta. Presiden Jokowi pun langsung menanyakan obat yang ingin dicarinya. Mau cari obat antivirus yang oseltamivir. Nggak ada? Nggak ada. Terus saya cari kemana kalau mau cari? Ironisnya, dari sekian banyak obat yang ditanyakan Presiden Jokowi, tak ada satupun obat yang tersedia di apotek ini. Di tengah kondisi banyak masyarakat yang terpapar COVID-19, seharusnya ketersediaan obat terapi COVID-19 ini mudah didapat, bukan malah sebaliknya. Juga nggak ada. Pengakuan seorang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang kala itu langsung ditelepon Presiden Jokowi menjawab jika ketersediaan obat-obatan yang dicari Presiden Jokowi sebenarnya ada. Halo Pak Menteri. Iya Pak Presiden. Selamat sore. Siap, Pak Presiden. Pak, saya cek ke apotek. Iya. Apotek di Bogor ya. Ini saya cari obat antivirus oseltamivir, nggak ada. Cari lagi yang obat antivirus yang favipiravir juga nggak ada, kosong. Saya cari obat yang antibiotik, azitromycin juga nggak ada. Dari hasil percakapan melalui telepon, bahwa masyarakat dapat mengetahui ketersediaan obat-obatan terapi COVID melalui situs yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Terus vitamin D3 juga yang 5.000 juga nggak ada. Ini saya apa Pak? vitamin D3 yang 5.000. Untuk mengetahui kebenaran hal tersebut, kami pun mencoba untuk menelusuri ketersediaan obat-obatan ini melalui aplikasi Pharma Plus. Nah, data-data mengenai ketersediaan obat untuk penanganan COVID-19 yang ada di aplikasi online ini merupakan data secara nasional. Tapi yang harus menjadi catatan adalah data ini bukan data real time. Akan diupdate secara berkala setiap pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya akan coba gunakan aplikasi ini untuk mencari beberapa jenis obat. Saya akan coba azitromycin. Nah, kalau kita lihat di sini, total obat ketersediaannya ada 107.000. Kebetulan saya ada di wilayah Bandung, Jawa Barat. Langsung saja ini saya akan coba cari di beberapa apotek, salah satu apotek di wilayah Bandung. Ada beberapa lokasi di wilayah Bandung, saya akan coba nanti ke wilayah Jalan Sulanjana nomor 4. Karena menurut aplikasi online ini, ketersediaan obat untuk penanganan COVID-19 ini ada 1,4 ribu. Langkah kami terhenti di sini. Benarkah ketersediaan obat-obatan di apotek ini sesuai dengan catatan yang ada di aplikasi Pharma Plus? Fakta TV One mau mengecek ketersediaan untuk azitromycin masih ada? Oh ada. Oh ada. Ini kalau untuk favipiravir? Ada. Favipiravir ada ya? Karena saya cek di online tadi sempat favipiravir nggak tersedia di sini. Oh ada. Oh ada ya? Karena kemarin baru datang. Oh Jadi baru belum- datang. Ya update kemarin terbaru. Obat yang status ketersediaannya tercatat tidak ada di aplikasi Pharma Plus, ternyata ada di apotek ini. Baru kemarin datang itu berarti sebelumnya sudah sempat kosong gitu ya Mas? Sempat jeda kosong hampir 3 hari 4 hari. Oh sempat jeda kosong 3 harian? Tapi Ternyata kekosongan stok obat favipiravir yang tercatat di aplikasi Pharma Plus tersebut sudah terjadi beberapa hari yang lalu. tapi di KM sih rata-rata udah pada ada. Sempat Dan kosong sampai di hari 3 hari kedatangan itu kami kenapa, ke Mas? apotek ini, ternyata status tidak ada obat favipiravir belum diubah menjadi tersedia. Oke, Mas, kita boleh nggak sih ngelihat azitromycin? Kita nggak beli sih, karena sekali lagi ya pemirsa, ini harus dengan resep dokter ketika membeli ya. Tapi kita ingin tahu ketersediaannya. Boleh ngeliat nggak Mas azitromycin dan favipiravir? Ini dari mana sih Mbak ya? Kalau boleh. Dari program Fakta TV One. Oh, Ya. sebentar. Kami pun meminta Kadet, orang yang bertanggung jawab di apotik untuk menunjukkan stok obat yang tercatat Ini ada favipiravir ya, Mas, di ya? aplikasi Pharma Plus. Oke, yang ini azitromycin. Maaf, tadi yang 22.500 yang Favipiravir. favipiravir. Tablet. Oke, satu tablet itu ya. Jadi sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kami pun mencoba mendatangi apotek lain yang terdaftar di aplikasi Pharma Plus. Siang. Mas,
saya mau cari oseltamivir, ada? Kita nggak ada resepnya, kita cuma pengen tahu soal ketersediaannya itu ada atau enggak gitu. Boleh. Ada nggak Mbak oseltamivir? Tak ada yang berbeda dengan kondisi apotik yang sebelumnya kami datangi. Saya tadi cek di aplikasi online ini Mbak, di Pharma Plus, oseltamivir ada di sini. Ketersediaan obat di sini ternyata sesuai dengan catatan yang ada di aplikasi Pharma Plus. Ada apa? Ada ya? Ada. Oke, berapa harganya Mbak? 19.800. Oh, jadi ini lebih murah ya dibandingkan harga eceran tertinggi berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan, karena peraturan Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa untuk per kapsul oseltamivir ini adalah Rp26.000. Namun dari keterangan seorang pegawai apotik ini, ketersediaan obat azitromisin sempat langka di bulan Juni. Azitromisin ada. Nah, azitromisin ini ada memang udah dari lama, sempat kosong atau gimana Mbak? Sempat kosong. Oh, sempat kosong. Sempat kosong kapan Mbak? 1 bulan yang lalu. Terus baru datang kapan? Baru datang semingguan ini. Semingguan ini. Kok cukup lama ya? Kenapa Mbak? Apotek ini membutuhkan waktu yang panjang Karena apa untuk tahu bisa nggak, Mbak? menyediakan obat azitromisin di tengah kondisi pandemi ini. Jadi memang kosong dari sananya. Iya. Nur Hasanah yang merupakan apoteker di apotik pun mengatakan, Gimana Mbak? jika puncak permintaan akan obat terapi COVID ini terjadi pada bulan Juni. Sekarang sudah mulai berkurang. Yang puncaknya kapan? Yang pertengahan bulan Juni. Pertengahan bulan Juli. Juni. Juni. Oke. Itu peningkatannya berapa persen Mbak? Kira-kira aja. Gimana? Hampir 50%. Hampir 50%. Tak hanya apotik-apotik yang tercatat di aplikasi Pharma Plus yang kami datangi. Kami pun juga mendatangi apotik yang tidak tercatat di dalam aplikasi Pharma Plus. Mbak, halo selamat siang. Mbak mau cari azitromisin, favipiravir, Benar saja. oseltamivir ada nggak? Di apotik yang Nggak tidak adanya tercatat di kosong. aplikasi Pharma Plus, Kosong karena apa? kami tidak mendapatkan obat-obatan terapi COVID-19. Agak kecil sedikit. Cukup Karena habis atau mencengangkan gimana? memang jawaban sang apoteker. Oh, dari distributornya memang nggak ada. Itu sejak kapan Mbak? Tidak ada. PPKM ya? Sejak PPKM? Sudah lama Dari tidak awal dikirim. itu kita sudah tidak Dari dapat. distributornya Bulan Junian tidak berarti, ada. Juni atau Juli? Iya. Itulah jawaban sang apoteker Bulan Juli. yang ketika kami Juli tanyai awal. soal keberadaan obat terapi COVID di Berarti apotiknya. sempat menjual ya? Jadi kalau Sejak misalnya PPKM pesawat diberlakukan, tidak dikirim. apotiknya sudah Nah, tidak terus, lagi mendapatkan suplai obat terapi COVID-19. Tahu nggak datangnya kapan? Nggak tahu, Nggak tahu. nggak tahu. Waktu dulu sempat jual, Hmm? itu gimana Mbak dibandingkan sama pas awal corona? Apanya? Penjualannya, kan ini obat sudah lama sebetulnya ya? Sudah Untuk lama. 3 jenis obat ini. Sudah Bedanya lama. gimana? Ya kalau misalnya barangnya nggak ada ya gimana ya? Enggak, sebelum corona gimana penjualannya? Biasa aja. Enggak sebanyak sekarang yang Nggak, beli. Untuk harga gimana waktu jual kemarin Mbak? Harganya ya sesuai dengan HET aja ya. Berapa kalau untuk azitromisin? Waduh, saya nggak tahu ya. Soalnya Tak hanya itu, Ermin Yasmin yang bekerja sebagai apoteker di apotik ini pun menyesalkan dengan adanya kenaikan harga obat dari distributor yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Menurut Ermin, untuk obat terapi COVID azitromisin, apotiknya pernah menjual di harga Rp4.000 meskipun harga tersebut lebih tinggi dibanding harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp1.700. Iya. Heeh. Jadi sedangkan kita itu ngejual pasti sesuai dengan harga dari distributor plus margin ya. Kalau harga dari distributornya aja udah di atas 1.700, apa mungkin dijual 1.700? Nggak mungkin kan? Oke, itu untuk azitromisin. Dirinya merasa ya. bingung menjual azitromisin jika mengikuti HET dari pemerintah. Jika harga obat dari distributornya saja sudah di atas 1.700. Sebutkan, kalau Ketersediaan obat terapi COVID-19 di apotik yang tidak terdaftar di dalam aplikasi Pharma Plus mungkin menjadi poin penting saat ini. Pasalnya, ketika masyarakat di suatu tempat tidak dapat mengakses apotik-apotik yang terdaftar di dalam aplikasi Pharma Plus, tentu ini menjadi beban berat bagi masyarakat yang sangat membutuhkan obat terapi ini di tengah pandemi yang tidak kunjung usai. Kalau di peraturan Menkes, oseltamivir ini 26.000 per kapsul. Kalau di sini dijual berapa? Kalau itu masih masuk, tapi yang saya kaget itu yang azitromisin itu. Dan kalau nggak salah, apotik-apotik itu
malah pada ditangkepin karena ngejual di atas HET, padahal HET Menkes ya, padahal membeli dari PBF itu lebih dari yang ditetapkan Menkes gitu.